Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan kami dari kelompok 11 yang beranggotakan dengan saya sendiri, Rangga Gusti Pangestu, NIM 214110102102, dan kedua rekan saya yaitu Neng Azizah Fitri Nuraini dengan NIM 214110102105, dan juga Muhammad Fatur Rahman dengan NIM 214110102200. Izinkan kami untuk menjelaskan materi dengan tema media massa dan pemerintah. Kita ketahui bersama bahwasanya media massa merupakan sarana untuk menyampaikan pesan yang berhubungan langsung dengan masyarakat luas. Kemudian media adalah alat atau sarana yang digunakan untuk menyampaikan pesan dari komunikator kepada khalayak. Sedangkan pengertian media massa sendiri adalah alat yang digunakan dalam menyampaikan pesan dari sumber kepada khalayak dengan menggunakan alat-alat komunikasi yang dikelola secara kelembagaan. Kemudian kita lanjut ke pembahasan berikutnya, yaitu peran media massa dalam politik di Indonesia. Oke, baik. Adapun peran media massa dalam politik di Indonesia. Dalam konteks politik modern, media massa tidak hanya menjadi bagian integral dari politik, tetapi juga memiliki posisi yang sentral dalam politik. Rancangan kebijakan harus disebarluaskan agar rakyat mengetahui dan ikut mendiskusikannya dalam berbagai bentuk forum diskusi publik. Tuntutan atau aspirasi masyarakat yang beraneka ragam harus diartikulasikan. Semuanya membutuhkan saluran atau media untuk menyampaikannya. Media massa merupakan saluran komunikasi politik yang banyak digunakan untuk kepentingan-kepentingan seperti ini. Hal tersebut dikarenakan sifat media massa yang dapat mengangkat pesan-pesan atau informasi dan pencitraan secara masif dan menjangkau khalayak atau publik yang beragam, jauh, dan terpancar luas. Yang kedua yaitu faktor terkait dengan ketidakjelasan pendefinisian rahasia negara, yaitu ketidakjelasan pengkategorian dan pendefinisian rahasia negara merupakan faktor lain yang menimbulkan resistensi para pekerja media massa terhadap keberadaan rancangan undang-undang tentang rahasia negara. Yang terakhir, kita akan membahas hubungan media dan pemerintah. Pandangan Itiel de Solapol tentang hubungan pemerintah dan media sangat diametral dalam posisi yang saling berhadap-hadapan. Solapol dengan nada provokatif mengandaikan hubungan pemerintah dengan media layaknya sebagai musuh. Pemerintah disebut sebagai orang suci, sedangkan media dijuluki sebagai sang naga. Menurut Nimo, media memiliki 5 fungsi terhadap pemerintah. Yang pertama, collection and presentation of objective information. Di sini media bertindak mengumpulkan fakta dari peristiwa yang terjadi di sekelilingnya dan menyajikannya ke publik. Kemudian yang kedua, ada to interpret the news. Di sini media berperan sebagai interpreter terhadap suatu peristiwa yang diliputnya. Ia menjelaskan ke publik penyebab dan implikasi dari peristiwa itu sehingga publik yang tidak terbiasa dengan cara kerjanya pemerintah dapat memahami tentang relevansi fakta yang mereka baca. Kemudian yang ketiga ada responsibility of the press in a democracy. Artinya memberi tugas kepada media massa agar lebih representatif atau mewakili publik di dalam melawan pemerintah. Kemudian yang keempat ada responsibility. Di sini media dituntut bertanggung jawab untuk menentukan opini publik dan to inform the public and the government tentang iklim suatu informasi. Fungsi keempat ini dianggap sebagai fungsi yang khusus dari media massa yang mampu menciptakan apa yang disebut a mass society. Kemudian yang terakhir ada partisipan. Artinya bagaimana reporter melihat dirinya sendiri sebagai partisipan di dalam
proses pemerintahan media mempunyai posisi strategis dalam mendukung demokratisasi kehidupan berbangsa dan bernegara. Sekian dari kami kelompok 4. Sekian dari kami kelompok 11. Lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.